Hai Tribuners, jumpa lagi dengan saya Dion Lebe Putra, pemimpin redaksi tribunlombok.com. Pada kesempatan ini kita kedatangan tamu istimewa, yaitu Bupati Lombok Barat, Bapak Haji Fauzan Khalid. Selamat siang Pak. Selamat siang. Apa kabar Pak Bupati? Alhamdulillah sehat. Sehat. Baik Pak Bupati. Pak Bupati, ini Lombok ini sekarang itu menjadi pusat perhatian dunia dan menjadi diskusi yang sangat boleh dibilang trending topik lah. Itu apa-apa tentang Mandalika, tentang MotoGP. Kira-kira Pak Bupati punya kesan terhadap event yang jadi trending topik ini apa sih Pak Bupati ini? Kesannya aja dulu nih. Saya pengen tahu nih. Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih dulu kepada Pak Presiden yang sangat atensi perkembangan pariwisata di Nusa Tenggara Barat, khususnya di Pulau Lombok, utamanya dengan Mandalikanya. Dan di Mandalika itulah kemudian dibangun sirkuit untuk menyelenggarakan berbagai macam event yang berskala internasional. Termasuk MotoGP. Ini luar biasa efeknya. Termasuk konteksnya itu memberikan semangat baru bagi kami di Lombok Barat khususnya untuk memanfaatkan momentum ini secara betul-betul sehingga kemudian berimplikasi terhadap kesejahteraan masyarakat kami. Terus kira-kira Pak Bupati sudah tentu punya strategi, punya kiat, punya rencana-rencana untuk menjadikan momentum ini itu sebagai sarana promosi pariwisata dan lebih penting tentu pemulihan ekonomi. Ini boleh diceritakan kepada Tribuners ini. Mulai dari COVID ya. Jadi COVID ini betul-betul memberikan dampak yang luar biasa terhadap industri pariwisata di Kabupaten Lombok Barat dan bahkan di Indonesia. Nah, MotoGP ini muncul. Ini memberikan semangat kepada kami untuk kembali bangkit, bahkan lebih kencang lagi untuk berlari. Dan ini sebenarnya sudah dibuktikan dengan WSBK kemarin. Walaupun event kegiatannya lebih rendah dari MotoGP, tetapi implikasi ekonominya, implikasi terhadap usaha kecil, pedagang kecil itu luar biasa. Apalagi konteksnya MotoGP yang eventnya lebih besar dan bahkan mungkin nanti akan berkelanjutkan ke event-event yang lain. Itu pertama. Kemudian yang kedua, ini juga menambah daya tarik investasi di kami. Menambah daya tarik investasi. Beberapa investor sudah mulai komunikasi dengan kami dan bahkan ada yang sudah 50% jadi. Wah, luar biasa. Seperti di Senggigi. Dan kemudian ada juga yang insya Allah sekitar April ini sudah groundbreaking. Wah, luar biasa. Selamat ini untuk Alhamdulillah. Artinya di tengah COVID, tengah pandemi, di mana banyak orang kesulitan, justru ada sesuatu yang luar biasa di Lombok Barat ini Pak Bupati ya. Bupati, ini kemarin waktu WSBK itu apa yang paling Pak Bupati rasakan sebagai dampak yang langsung dirasakan oleh masyarakat di Lombok Barat? Yang paling mudah diukur itu kan okupansi. Okupansi hotel itu sekitar 80 sampai 90%. Luar biasa. Bahkan di beberapa hotel itu sulit cari kamar. Sekarang di MotoGP ini lebih luar biasa lagi. Sekitar awal Januari saya sudah mendapatkan konfirmasi ke teman-teman pelaku industri perhotelan di wilayah Senggigi misalnya, itu udah hampir tidak ada kamar. Saya sendiri nyari kamar itu tidak dapat. Alhamdulillah gitu. Dan sekaligus ini harapan sebenarnya. Ini harapan, ini undangan bagi investor-investor lain untuk datang di Lombok Barat ini. Secara lebih umum di Lombok, bahkan di NTB gitu. Dan titik-titik lokasi kami masih banyak. Utamanya di wilayah selatan Kabupaten Lombok Barat. Pak Bupati punya ajakan yang luar biasa adalah ayo kembali ke Senggigi.
Ya terus terang Pak Bupati, sebagai orang luar, saya pun mengenal kalau Lombok itu ya identik dengan Singgigi itu ceritanya. Nah ini Pak Bupati bisa ceritakan apa ini, ada ajakan ayo kembali ke Singgigi ini, apa dibalik ceritanya? Oke, jadi pertama gini, di Lombok ini kan tanggal 29 Juli ya. 2018 ya. Kemudian ditambah lagi 5 Agustus 2018 terjadi gempa. Ya betul. Ya, terjadi gempa besar, beberapa fasilitas perhotelan rusak parah. Ya. Itu sampai ada yang sama sekali nutup. Iya, Pak. Nah, itu kami terpuruk betul. Kami terpuruk betul. Kami tetap bertahan, tetap menyelenggarakan berbagai macam event. Ya, kalaupun turun, tetapi alhamdulillah tidak sampai tutup. Tapi ya. 2018 Agustus 2019 kami kemudian Januari Februari 2020 itu sudah merasa normal. Ya. Jadi Januari Februari 2020 pariwisata kami normal. Pasca gempa. Ya, bahkan laporan dari teman-teman pelaku perhotelan di Singgigi itu Januari Februari 2020 itu okupansi hotel itu 150% dibanding dengan bulan yang sama sebelum gempa. Ya. Tetapi langsung Maret datang COVID ya, Pak. Nah, Maret datang COVID, kami terpuruk lagi. Bahkan lebih terpuruk dari pasca gempa. Lebih terpuruk dari pasca gempa. Nah, kami berdiskusi dengan teman-teman pelaku perhotelan, ya, bagaimana supaya mereka kalaupun tidak tumbuh, ya, tetapi jangan sampai tutup. Ya, alhamdulillah itu berhasil. Hampir tidak ada hotel yang di Singgigi itu yang sampai tutup, Pak, ya. Yang memecat karyawannya. Waduh. Kalaupun misalnya maksimal yang mereka lakukan itu adalah mengistirahatkan sebentar, bukan memecat. Nah, untuk menghadapi itu, dan kemudian kami juga diskusi dengan mereka, muncullah jargon itu. Ayo kembali ke Singgigi. Ya, pasca gempa, kemudian datang COVID, terpuruk betul. Tetapi kita tetap bertahan menyelenggarakan berbagai macam event, walaupun kecil, tetapi kami berusaha dibantu oleh media untuk blow up berbagai macam event itu. Muncullah kata-kata itu. Ayo kembali ke Singgigi. Dan insya Allah ya, dengan adanya USBK, dengan adanya motor GV, mudah-mudahan juga nanti event-event lain seperti cross internasional dan lain sebagainya, kami kembali bangkit. Ya, tidak hanya bangkit, tetapi bangkitnya itu berlari kencang. Langsung gaspol. Gaspol. Nah, itu latar belakang kenapa jargon ayo kembali ke Singgigi itu muncul. Saya sempat juga pantau, kayaknya geliat penataan kayaknya berjalan di Singgigi, Pak Bupati, ya, sampai sekarang. Alhamdulillah berkat bantuan semua pihak, termasuk dari Kementerian PUPR, dan misalnya sekarang ini kan yang banyak dikeluhkan itu lampu jalan. Ya, saya sampaikan ke teman-teman, insya Allah Februari selesai semuanya, ya, semua lampu-lampu jalan yang menghubungkan transportasi motor GV. Ya, insya Allah, ya. Jadi kami targetkan bulan Februari selesai. Bupati, ini mungkin terakhir semacam closing statement juga lah dari Bupati, tapi kira-kira tentang MotoGP, kembali ke MotoGP, mungkin Pak Bupati silakan menyampaikan sesuatu supaya dia benar-benar harapan Bupati, kemudian dia benar-benar membawa manfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat NTB, teristimewa tentunya untuk Lombok Barat. Silakan Bupati. Pertama, saya mengundang, ya, semua pihak, baik yang ada di Indonesia, ya, ataupun luar negeri, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya datang ke Lombok ini. Insya Allah tidak hanya mendapatkan sensasi pelaksanaan motor GP-nya, ya, tetapi juga para tamu kami itu akan disuguhkan dengan banyak hal, dengan pemandangan yang indah, dengan keindahan Pulau Lomboknya,
dengan kulinernya yang sulit dilukiskan rasanya itu ya, saking enaknya semua kuliner di Lombok, termasuk budaya-budayanya yang sangat pluralis, keramah tamahan penduduknya, peninggalan bersejarah dan lain sebagainya. Bahkan termasuk misalnya siapa penghobi diving ya akan mendapatkan sensasi, termasuk surfing bahkan itu di Lombok itu semuanya ada. Jadi sekali lagi saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian, kalau datang ke Lombok itu tidak hanya memperoleh sensasi motor GP-nya ya, tetapi pemandangannya yang indah, kulinernya dan lain sebagainya, dan insya Allah itu semuanya akan meninggalkan kesan yang luar biasa bagi Bapak Ibu sekalian. Selain itu ya, potensi investasi juga di kami masih sangat terbuka, dan kami di Lombok Barat itu berjanji akan memudahkan ya, akan memudahkan siapapun investasi yang datang di atau menanamkan modalnya di Kabupaten Lombok Barat ini secara lebih khusus. Saya kira demikian. Saya tutup dengan terima kasih juga ke teman-teman Tribun News. Mudah-mudahan kerjasama ini bisa kita lanjutkan dan bahkan bisa kita tingkatkan. Terima kasih. Terima kasih. Baik, Tribuners, demikianlah wawancara khusus dengan Bapak Bupati Lombok Barat, Haji Fauzan Khalid. Pak Bupati, terima kasih banyak. Terima kasih. Sehat terus Pak, semangat Amin. terus. Protokol COVID tetap. Tetap.